bisa kaya cepat, tapi dalam seminggu harus mati. Lalu kalian apa? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, episode 2 The Orphan. Ceritanya itu tentang pemulung, pasangan pemulung, Yoga Pratama sama Nirina Zubir. Ini kayaknya, sepanjang series itu karakternya memang Miskin. Iya, orang-orang yang underprivileged. Dan, nah ini nih, mereka di make up hitam semua, cemong-cemong. Lupa tadi pas kita bahas episode Ya. yang pertama. Nah, tapi oke, ini kritis ini berlaku ke semua episode deh. Maksudnya cemong-cemongnya tuh gimana gitu, kayak Angga di 2 garis biru. Iya, gue juga mengingatkan banget, wah ini si Angga di 2 garis biru. Sebetulnya kalau menurut pendapat gue, orang mungkin tujuan sutradaranya orang berkulit gelap ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh silakan cari aktor berkulit gelap sebagai sebagai pemerannya. Atau sesimpel make-upnya lebih bagus saja. Iya, kalau emang pengen si Nirina yang main ya putih gitu. Gitu, jadi gitu. Nah itu memang agak mengganjal. Oke, The Orphan ini kalau menurut gue bagus. Premisnya tuh cakep banget ya. Jadi sepasang pemulung, nah terus tapi dia tahu bahwa ada temennya ngojek tapi rumahnya betul, terus dia baru meninggal. Nah ternyata walaupun kita nggak dikasih informasi apa-apa ya, tapi si Yoga Pratama ini tahu bahwa itu orang karena dia ngadopsi anak si Syafin. Nah anak ini bisa bikin dia kaya, cuma dalam seminggu punya rumah, bisa punya rumah, terus tapi dalam seminggu kita mati, gitu. Nah, gimana caranya ya? Gitu. Ya udah, kita kan bosan miskin nih, kita adopsi si Syafin ini. Hari ke-7 bunuh duluan. Kita bunuh, gitu loh sebelum kita mati. Cakep banget premisnya, Pak. Iya, bagi gua keren. Nah, walaupun sampai episode ini selesai kita penonton nggak dapat informasi si Yoga Pratama ini tahu dari mana tentang itu. Ya, pada si rahasia ini. Syafin ini bawa kekayaan, anak setan yang bawa kekayaan, terus kita bisa mati dalam seminggu. Kita harus bunuh. Rules-nya tuh dari mana gitu kan? Kita nggak ada informasi itu. Kekurangannya di situ, dan itu kekurangan yang besar yang mencegah gue menilai episode ini tinggi. Gitu. Ya, episode ini juga kayaknya dikritisi oleh netizen karena CGI-nya mirip Indonesia. Sinetron Indonesia. Azab, ya. Yang gue nggak bisa sepenuhnya disagree dengan pendapat itu gitu. Bagi gue ya. Ini mungkin kita agak berlawanan dengan komentar kita di episode pertama bahwa CGI itu memang nggak menentukan sebuah karya audiovisual jadi bagus atau jelek. Tapi memang di episode ini CGI-nya agak kelewatan ya, terutama yang pas adegan sampah tumpah itu. Iya, walaupun gue nggak sebetulnya to be honest, gue nggak terganggu banget. Jadi bagi gue lihat-lihat aja. Iya. Karena we get the idea, cuma memang agak disayangin aja. Agak disayangkan karena ini kan project yang ditayangin worldwide. Itu kan. Kita kemarin dipublish bahwa di Amerika Nightmares and Daydreams juga masuk top 10. Gitu. Nah, kalau orang luar Indonesia CGI-nya kayak gini nih, udah pakai duit Netflix misalnya kayak gitu ya. Gue rasa kalau nggak ada WOM-nya udah ditinggalin, keluar lagi dari top 10 lah. Gitu. Nah, tapi gini, kelemahan ini kalau menurut gue memang jadi head to head dengan kekuatan aktingnya Nirina sama Yoga. Nirina tuh ya nggak usah diragukan. Gitu. Walaupun gue juga sempat baca-baca komentar kalau ini dia mau jadi orang miskin
orang dari daerah mana sih gitu, karena aksen apa nih yang dipakai. Cuman gue sebenarnya nggak terganggu juga. Ya, gue nggak terganggu itu, gitu loh. Satu lagi tema yang seragam ya, selain makeup yang cemong-cemong, adalah semiskin-miskinnya lu, sesusah-susahnya lu makan nasi pakai garam, ya, rumahnya gembel tapi rumahnya tetap gede. Ya kan, nggak ada yang cuma 2 atau 3 kali 4 gitu kan, kayak yang di pinggir-pinggir gitu. Nggak ada kan, rumahnya selalu luas buat naruh kamera. Anyway, nggak ada rumah sempit. Tapi tetap kalau kita ngomongin plot holes, ya sekarang lo datang ke panti asuhan, si panti asuhannya harus menjamin kalau lo mampu merawat anak ini kan. Nggak sembarangan, gue mau anak si Safin dong. Iya. Dan si pengurusnya tahu tujuannya apa ngadopsi Safin. Tapi kenapa si itu nggak kaya ya? Si panti asuhannya. Rulesnya nggak apa itu. Jadi ini dengan segala teori yang beredar, akhirnya kita nih yang kayaknya informasinya kurang lengkap deh. Itu jadi yang kayak tunggu aja nanti di berikutnya, atau teori-teori. Menurut gue sebuah cerita harus bisa berdiri sendiri ya, baik. Bahkan adaptasi atau remake atau adaptasi itu dari novel, dari seri dari media lainnya, dari medium lainnya pun dia tetap harus bisa berdiri sendiri, gitu. Nah di sini terlalu banyak pertanyaan sebetulnya yang menurut gue menegasi kekuatan aktingnya Nirina dan Yoga dan kekuatan premisnya, gitu. Sama again endingnya, episode ini disutradari sama Tommy Dewo, sutradanya dari banyak film Joko Anwar. Nah endingnya mengingatkan gue sama ending Perempuan Tanah Jahanam. Too easy kalau menurut gue. Iya, dan ya seperti tadi juga ngurus surat-surat rumah, tiba-tiba udah jadi. Gitu. Jadi kayak yang yuk meetingin lagi yuk, gitu. Mestinya kayaknya kayak kalau menurut gue premis dalam 7 hari lo punya rumah gedong, tahu-tahu ada, kayak wah, ini ya. Dan again ini kan fantasi gitu, jadi mungkin masih oke gitu ya, itu ya gitu. Tapi ya itu kan yang gue bilang, endingnya itu sebuah keputusan besar yang menyangkut nyawa, tapi dia bisa bikin keputusan itu secara mendadak gitu. Iya, kayak Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam itu menurut gue film yang bagus sampai di titik dimana terjadi gorok-gorokan secara beruntun gitu loh. Itu udah lovable. Ingat gak waktu kita nonton, penonton juga ketawa tuh. Jadi bukannya ngeri atau senang, ketawa. Oke. Lu rating The Orphan 5,5. Oke. Gue tuh memang masih hook banget sama premisnya. Gue suka banget ya sama premis, dan gue suka sama Nirina di sini, walaupun beberapa dialognya ya dari skenarionya tuh agak kaku ya, gitu loh. Gue kasih 6 deh. Oke. Gimana? The Orphan udah nonton? Lebih suka dari The Old House? Kita masih ratingnya malah di bawahnya The Old House ya. Ya, oke. Silakan komen. Sampai ketemu di episode ketiga. Makasih udah mampir. Salam.